Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Kepada siapa? Kalau saya tinggalkan Tuhan, saya mau pergi kemana? Kepada siapa? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dunia hidup sementara. Tapi Yesus hidup yang kekal. Bukan sementara, hidup yang kekal. Waktu ayah saya meninggal, firman Tuhan yang menghibur saya. Waktu anak saya meninggal, tiap hari saya ke kuburan selama 3 bulan. Saya khotbah naik ke mimbar, sudah pakai celana, sudah pakai dasi, sudah pakai jas. Saya kaget di belakang podium, saya lihat saya masih pakai sandal jepit. Saya lupa, belum pakai sepatu. Karena pikiran dipenuhi kesedihan. Almarhum Hugh Cruikshank kirim telegram 1 Tesalonika 4 ayat 17. Tidak bisa saya lupa. Begitu saya baca, itu air mata seperti disapu. Heran itu firman Tuhan. Firman Tuhan menghiburkan. Orang menghiburkan loh. Pendeta datang. Om Srioto datang dari Bandung. Om Srioto datang dan berkata, Bro, jangan susah. Di pintu gereja dia ngomong, jangan susah. Kita tidak tahu rencana Tuhan sekarang. Tapi nanti bro akan tahu. Saya jawab apa saudara? Om punya anak meninggal? Oh belum pernah. Terima kasih. Saya nggak terima. Orang belum pernah punya anak meninggal, nasihatin saya. Bro belum tahu, belum. Nanti Tuhan akan, baru Tuhan nanti tahu rencana Tuhan, nanti kita akan tahu. Tidak. Sembahyang nggak bisa. Mau panggil nama Yesus nggak bisa. Yang saya sebut nama anak saya. Tapi saya harus jujur dong, bersaksi, jangan bohong. Ketika saya baca Alkitab, suaranya ini menenangkan hatiku. Sebab apa? Perkataan adalah perkataan hidup yang kekal. Maka waktu ibu saya meninggal, mungkin sudah lihat saya tidak menangis. Karena saya sudah lewat itu. Karena saya tahu ibu saya senang. Saya tahu kemana dia pergi. Dia meninggal di pangkuan saya. Menghembuskan nafasnya, saya pegang lehernya di pangkuan saya. Saya cuma rasa hampa aja. Saya tidak sedih. Firman Tuhan menenangkan hati kita. Saudara, kadang-kadang kita naik turun, mengalami gelombang. Ya. Kadang-kadang kita naik, kadang-kadang kita turun. Namanya saja berlayar. Ada pasang naik, ada pasang surut. Tapi yang kita harus puji Tuhan, kita di dalam perahu. Naik, pasang naik, kita naik. Pasang surut, kita turun. Kalau angin ribut, layar ditutup. Kalau angin baik pas, kita buka lagi layar supaya perahu jalan. Air tenang, kita boleh cari ikan. Kalau air bergelombang, kita diam. Kadang-kadang puasa. Karena ini angin sedang ribut, bergejolak. Tiba-tiba saja datang, coba kita lihat sama-sama. Kisah Rasul Fatsal 27. Kisah Rasul Fatsal 27. Paulus ada dalam keadaan terombang-ambing.
Dia berdiri di tengah kapal yang sudah hancur, hampir hancur. Ayat yang ke-18. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Ini perkataan Paulus loh. Dia pernah putus asa. Ini kita nggak selamat, mati kita. Dan karena mereka beberapa hari lamanya tidak makan, 2 minggu loh, tidak makan, diombang-ambingkan. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tapi sekarang juga dalam kesukaran ini, dalam persoalan ini, dalam kesulitan ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Gak makan 2 minggu. Udah semua kekayaan dilempar ke laut, suruh tabah. Tapi dia berkata dengan alasan. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Kapal hancur. Tapi kita gak akan mati. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah. Itu Yesus sendiri. Malaikat dari Allah itu Yesus sendiri. Yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya. Berdiri di sisiku. Jadi saudara, kalau saudara dalam percobaan, Yesus bukannya enggak ada. Yesus bukannya jauh. Yesus di sisi saudara. Itu yang harus kita pegang. Karena di mana ada Yesus, di situ ada jawaban. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada jalan keluar. Pendeta di Sleman yang gereja Pantekostanya dilempari. Dia tulis surat, tulis SMS sama saya. Apa di majelis pusat tidak ada penasehat hukum yang mau mendampingi saya? Dipanggil oleh polisi ke pengadilan. Dari yang merusak ada 8 penasehat hukum. Saya tidak balas. Nanti kalau saya balas, saya akan berkata sama dia, penasehat hukum kita lebih besar dari penasehat hukum manapun juga. Roh Kudus berkata, kalau engkau pergi dipanggil oleh pengadilan agama, jangan pikir apa yang engkau mau jawab. Sebab ketika engkau di sana, Roh Kudus akan memberi kepadamu jawaban apa yang engkau harus katakan. Yang ngerusak punya 8 pembela. Udah ngerusak dibela. Yang dirusak nggak ada yang bela. Dia tidak tahu kalau Yesus ada di sisinya. Dan bersama dengan aku dia berdiri di sisiku. Haleluya. Yang aku sembah sebagai berdiri sisiku. Dan ia berkata, malaikat itu berkata, jangan takut Paulus. Ganti nama Paulus dengan nama saudara. Jangan takut Yoyo. Jangan takut Herman. Jangan takut Joni. Jangan takut Helen. Jangan takut. Sebut nama saudara. Jangan takut. Engkau harus menghadap kaisar. Tugas belum selesai. Yang dihadapin kaisar. Kamu harus bersaksi sama kaisar. Dan sesungguhnya oleh karena Allah, maka semua orang yang ada bersama dengan engkau di kapal ini akan selamat. Akan selamat. Karena siapa?
Itu maksudnya saudara ada di dalam masalah supaya orang di sekitar saudara selamat karena saudara. Ketika mereka melihat saudara kok selamat. Ayat terakhir 2 Timotius 3 ayat 1. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir sama-sama akan datang masa yang sukar. Sekarang ada pada masa yang sukar. Masa yang menakutkan, yang mengerikan. Masa di mana ibu sendiri membunuh 2 anaknya dan lalu minum racun. 3-tiganya mati. Ibu sendiri melempar anak ke dalam sumur, bayinya. Ibu sendiri membuang bayinya ke dalam lubang WC. Suami mengubur istrinya ditutup dengan semen di tempat penyimpanan air. Ini zaman di mana satu anak umur 16 tahun menyodomi 120 anak di Sukabumi. Ini adalah zaman di mana satu orang yang bernama Rian, seorang lelaki kerja di salon kecantikan, gunting rambut, tetapi dia membunuh 14 orang, mengulitinya, menguburkan bahkan di belakang rumah sendiri. Kalau saudara lihat, ya, siaran BBC khusus 1 jam cerita The Smiling Killer from Indonesia. Pembunuh yang tersenyum dari Indonesia. Karena kalau lihat mukanya, saudara tidak akan sangka dia ini pembunuh. Jakarta International School mempunyai pagar yang tinggi, keamanan yang ketat, mobil diperiksa. Jangan sampai ada bom, ada apa segala rupa, ternyata iblisnya ada di dalam. Ada 5 iblis, yang 1 bunuh diri di Amerika. Ini kejahatan yang luar biasa, sehingga 1 pesawat bisa dibajak. Tanpa diketahui kemana dia pergi. Kesaksiannya hanya 1 wanita Inggris. Dia berlayar dengan suaminya di Hindia, di lautan Hindia. Suaminya lagi tidur di bawah. Dia dengan yaknya, dia lagi baca majalah. Tiba-tiba dia lihat ada kapal yang berasap. Ya, terus ke arah selatan. Dan di atas pesawat itu ada 2 pesawat lain. Saudara, sejak Twin Tower di Amerika dibajak oleh teroris dan ditabrakkan kepada Twin Tower, Amerika membuat pesawat lebih canggih. Umpama, sekarang pesawat ini dibajak oleh orang. Laporan, pilot tinggal pijit 1 knop, seluruh dunia tahu. Ada pesawat dibajak, di mana mereka akan tahu. Dan dari Amerika, dia bisa membuat satu simulasi yang luar biasa. Itu kemudi pesawat tidak lagi berfungsi. Dikemudikan dari Amerika. Dikemudikan dari jarak jauh. Jadi pilot ada tapi tidak bisa mengendalikan. Ini pesawat ya terbang kemana, yang mendarat juga dikemudikan oleh orang lain. Ini sekarang punya pesawat terbang sekarang.
kejahatan keuangan. Bank-bank di dunia kumpulkan uang di New York. Dicuri oleh satu orang. Dan dia pasang badan, dia tidak lari. Dia dihukum penjara 150 tahun. Umur sudah 60, dihukum penjara 150 tahun. Apa dia mau hidup sampai 300 tahun? Dia pasti mati di penjara. Ditanya sama hakim, di mana uangnya? Dia tutup mulut. Uang nasabah, uang bank, uang orang Arab, uang hilang. Nggak tahu kemana. Dan baru ditangkap kemarin di Jakarta, mafia pelacuran. Anak-anak sekolah, anak SMP, anak SMA. Mahasiswi-mahasiswi dikuasai oleh mafia ini. Harus bayar sekian persen. Baru dibongkar. Sekarang waktu yang jahat. Waktu yang mengerikan. Tapi ingat, di tengah kapal yang mau hancur, Yesus di sisiku, kata Paulus. Pemain musik. Itu sebabnya mari kita bersandar kepada perkataan yang penuh kuasa. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama.